takbir itu ada dua. Ada takbir nang wajib, nang fardu, ada takbir nang sunat. Pada sama bacaannya. Bunyinya sama. Allahu Akbar juga punya. Cuma ada nang fardu, ada nang sunat. Nah, nang fardu nang mana? Nang fardu adalah waktu takbiratul ihram. Allah. Nah, itu fardu itu takbirnya Allah. Tapi ketika orang turun untuk melakukan rukuk, Allahu Akbar, bacaannya sama pada Allahu Akbar, cuma statusnya beda. Ketika turun untuk rukuk, Allahu Akbar, nah maka statusnya itu adalah sunnah. Jangan sama dari nang takbiratul ihram dari, pada sama pada takbir. Nah cuma letaknya yang beda. Ketika orang untuk turun rukuk, Allahu Akbar, nah ini sunnah statusnya. Lakum dinukum waliyadin. Langsung turun tangan, tempat lutut. Nah, pada sempurna ada. Angkat tangan dulu sebelum menurunkan tangan. Lakum dinukum waliyadin. Allah, kata Allahu Akbar. Karena banyak aja orang tak. Kita perhatikan ini banyak karena ada nuntut ilmunya. Langsung rukuk itu dengan mengulurkan tangan tanpa ada diangkat. Allah, lepas langsung rukuk, padahal mestinya lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Dan bagi si imam juga jangan langsung rukuk, harus ada jeda antara bacaan akhir waliyadin, misalnya surahnya dengan ruku itu lakum dinukum waliyadin, berdiam dulu sebentar baru turun Allahu Akbar. Jangan lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Nah ini ada jeda istirahatnya, ada sempurna juga, ketinggalan dan sunat. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Nah luput ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Nah ada jeda, ada antara. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, Allahu Akbar. Nah berdiam sebentar baru turun rukuk. Nah harus dibedakan ya, mana nang sunat, mana nang fardu. Maka itu syarat sah. Itu syarat sah bilanya kada tuh kada sah. Ini pikir betul kada sah salatnya. Kada karasaan Pak. Kalau pun bilanya kada sah, bincang misalnya sahnya ketahuan ini biasa. Bilanya kada sah, nang mengatakan sah kada sah itu ilmu. Punya kada berilmu, kada tahu pada kada sah, dikira bujur aja sah aja sudah. Padahal kada ada bernilai. Kenapa? Karena kekurangan ilmunya. Pada sembahyangnya kada sah. Nah, bangkit dari rukun. Subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sami Allah, sampai juga terus tadinya angkat tangan. Jangan. Sami Allahu liman hamidah. Ini orang pengulir. Sami Allahu liman hamidah. Pun masih angkat tangan juga, sempurnakan. Sami Allahu, sampaikan batas telinga. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Tangannya di lutut. Banyak juga dalam rukuknya ini lagi. Rukuk itu belakang itu persis seperti sekeping papan, lurus. Jangan menunduk, apa namanya ini? Menunduk, kalau tunduk. Jangan terlalu tinggi, menungak, rata belakang. Nah,
Persis seperti satu keping papan dalam keping kita. Jangan kayak ini, banyak nanti kayak ini. Jangan kayak ini. Nah, pas. Kita tahan belakang. Dan ini kalau bisa harus kita bercermin. Kita lihat ya seorang, kita praktikkan. Perasaan rasa lurus pada terbungkuk, perasaan rasa lurus pada menunggak. Lihat di dalam cermin, praktikkan. Lihat. Nah. Mungkin kada tahu kita. Nah. Munnya kada muninya membungkuk kada sempurna. Artinya dalam ilmu ukuran literatur ilmu fikih itu kada pas. Kada benar. Banyak juga, karena banyak dalam sembahyang ini kalau kita perhatikan banyak orang-orang dalam yang ada pas sembahyangnya, ada pas menurut aturan ilmu fikih. Karenanya sembahyangnya ikut-ikutan, kadang mengetahui ilmunya, kadang mempelajari, kadang memperdalam, hanya sekedar lihat orang mau ikuti orang selesai. Bangkit, pulang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Bangkit. Mengucap sami Allah adalah ketika bangkit memulai daripada ruku. Sami Allahu liman hamidah. Bila sudah tegak baru Rabbana lakal hamd. Benar sempurnakan ilmu samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah berdiam baru turun sujud. Turun sujud ini juga jangan sampai kita itu mengangkat sarung atau mengangkat celana. Sami Allahu liman hamidah. Menambahi gerak. Lo baru kita turun. Kecuali darurat. Arti darurat kalau minyak kada diangkat bisa tersumbalit inya. Nah, mungkin terlalu kentat maka amun kada darurat artinya masih bisa aja. Jangan. Itu menambahi gerak, menambahi gawian. Dalam sembahyang jangan. Nilai aturan. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Betul. Turun dulu, jangan tangan. Baru tangan, baru dahi, baru hidung. Ini kok sejadah. Nak turun. Jadi jangan diangkat. Sering saya katakan, kalau kita turun sujud itu, kalau dalam berjamaah, biarkan imam dulu sampaikan dahinya ke tempat sujud. Biarkan. Jadi imam, Allah. Kalau masih di sini aja imam, jangan dulu kita turun sujud. Oh. Bila sudah dahi imam menyentuh sajadah sujud, baru kita turun. Untuk sujud baru turun Allah. Tapi imam sudah sampai dahinya sejadah. Ini imam baru sedikit turun. Allah. Belakang yuk. Maka sang konsekuensinya inya putus dalam fadilat berjamaah. Kada dapat pahala berjamaah. Sama kayak sama sorangan. Kayak itu juga bangkit dari sujud ini. Si makmum bangkit dari sujud. Makmum jangan mengangkat dahi dari sajadah. Kecuali imam sudah tegak berdirinya dari sujud. Jadi imam Allah. Bila sampai di sini aja imam, jangan dulu tetap berdiam dahi.
Allahu Akbar. Dia sudah barisam kudu tegak berdiri, baru makmum boleh mengangkat dahinya dari sejadah. Baru boleh makmum mengangkat dari sejadah kepalanya. Pun masih emosi aja. Kita Allah. Ayo kayak nah. Makmum sudah mulai coba angkat Allahu Akbar juga. Nah, luput juga kada dapat fadilat berjamaah lepas. Yang keempat, syarat sah sembahyang. Maka ini syarat sah adalah mengetahui masuk waktu dengan yakin atau sangka kuat. Mendung, matahari kada kelihatan, jam ketinggalan di tengah hutan. Apa nih masuk? Sudah waktu belum kah? Maka harus mengetahui syarat sahnya. Kada tahunya masuk atau kadanya. Ujarnya untung-untungan aku sembahyang nih. Bilanya masuk waktu, alhamdulillah minyak ada. Ya Tuhan jangan tahu, kada boleh kita tak. Kada sah karena harus tahu masuk waktu atau dengan yakin dengan sangka kuat ujarnya. Oh, tapi aku yakin sudah sangka kuat ini pasti masuk waktu. Kenapa? Rasa awas sudah perjalanan ini. Beberapa jam perjalanan ini. Aku berangkat dari rumah jam 10. Ini perjalananku sudah beberapa. Aku yakin, walaupun jam kada ada, walaupun matahari kada kelihatan, yakin aku sangka kuat sembahyang zuhur. Nah, sah kenapa? Karena ada sangka yang kuat bahwa masuk waktu sembahyang. Sangka kuat kada ada tentang masuk waktu sembahyang. Matahari kada kelihatan, jam kada membawa, nak kada sah sembahyang itu. Untung-untungan bilanya masuk, bila kada sembahyangnya ada sah. Yang kelima, syarat sah orang sembahyang menutup aurat dengan sesuatu yang menegah warna kulit meskipun sembahyangnya di tempat yang gelap. Aurat laki-laki auratnya mulai lutut sampai pusat. Perempuan seluruh badan auratnya tertutup kecuali wajah dan dua telapak tangan zahiran wa batinan. Perempuan. Nah, aurat harus ditutup. Lalu bagaimana orang yang sembahyang? Kipas angin terlalu deras mengakibatkan perempuan sembahyang akibatnya mukananya terangkat, lalu telapak betisnya kelihatan. Berarti terbuka aurat tak? Nah, kalau ini segera ditutupnya kain tadi mukananya, lalu tertutup sudah telapak batisnya, nah maka tetap sah sholatnya. Tapi kalau dibiarkan, ada sah. Atau si perempuan sholat, begitu selesai sholat baru dikabari orang, ujar orang, cil pian tadi sholat batisnya tuh kelihatan, cuma pian kada merasa. Nah maka diulang tuh sholatnya. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan terbuka aurat, yakni batisnya. Ulang sembahyangnya. Karena syarat sah, ada sah itu terbuka aurat. Yang keenam, syarat sah sembahyang itu menghadap kiblat. Karena boleh menghadap ke lain. Kayak apa orang sholat di pesawat? Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat dalam usul fikih. Sesuatu yang tidak memungkinkan karena darurat maka membuat diperbolehkan jadinya. Nah, orang sholat di pesawat kemana menghadap kiblat, tahu itu darurat. Yang ketujuh, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Wudu artinya orang itu hadas besar dalam keadaan tidak junub. Mesti orang sholat itu dalam keadaan berwudu. Dengan wudu lah bisa terangkat hadas kecil. Kalau orang itu sholat, orang sudah kamat. Nah, orang sudah kamat demi untuk mendapatkan sholat bisa berjamaah, maka berwudu dipercepat, ambil nang wajibnya yang wudunya itu. Muka basuh sekali,
tangan kanan kiri sekali, kemudian kepala sedikit dibasuh, batis kanan kiri basuh, langsung ikut sholat demi mendapatkan sholat berjamaah. Wudunya dipercepat dan ditinggalkan yang sunat-sunatnya demi untuk mendapatkan sholat berjamaah, lebih afdal. Maka wajib lagi orang tuh meringkas wudunya nang wajib saja kalau wasuk waktu sudah hampir habis. Maghrib misalnya, dalam perjalanan, ini tinggal beberapa menit lagi habis sholat maghrib waktunya nih. Karena waktu yang paling cepat kan adalah maghrib, sedikit aja. Amun aku wudu dengan nang sunat, 3 kali basuh tangan, 3 kali basuh muka, berkumur-kumur, basuh telinga, terlebih 3 kali, mengakibatkan keluar waktu, habis waktu sholat, maka haram. Berwudu mengerjakan yang sunat-sunat, haram berkumur-kumur, haram masukkan air ke hidung, haram basuh telapak tangan. Maka wudu nang wajib aja cukup muka sekali dibasuh, tangan kanan kiri sekali dibasuh, kepala dibasuh, telinga ada usah, kaki kanan kiri sekali-sekali. Untuk apa? Untuk agar sholat tetap berada di dalam waktunya, jangan sampai tak keluar mengerjakannya. Wajib demikian. Hah? Nah sama tak? Antri berwudu, maka yang praktis yang wajibnya aja tak? Yang terakhir syarat sah sembahyang, suci badan. Kalau kena lumpur, kotor belum tentu najis. Najis sudah tentu kotor. Nah maka sesuatu yang kotor tidak membuat orang menghalang jadi untuk sembahyang. Suci ini maksudnya tidak bernajis, namun hanya kotor aja. Habis terjadi jauh kan keringatan misalnya kan kotor tak ada masalah. Yang dimaksudnya adalah suci, artinya ada najis badan. Demikian juga pakaian harus suci. Tempat di mana kita melaksanakan harus suci dari najis yang tidak dimaafkan. Itulah 8 macam syarat sah di dalam sembahyang. Nah, karena Isya sudah tiba saatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pengetahuan kepada kita sehingga ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi hadratin nabi Fatihah billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, ampuni segala kekurangan kami, maafkan segala kesalahan dosa-dosa kami, sucikan jiwa kami yang penuh dengan keburukan, ganti keburukan dengan kebaikan, tutupi segala aib-aib yang ada pada diri kami. Bimbing sisa umur kami agar lebih dekat denganmu, agar lebih mantap keimanan dan ketakwaan senantiasa kepadamu. Sampai detik akhir hayat, ya Allah curahkan rahmat bagi kami. Sampai akhir hayat dalam keadaan hayat yang indah menyenangkan, husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.